Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan informasi yang cukup menarik karena heboh saat ini dengan informasi bahwa tahun depan itu akan ada kenaikan yang signifikan oleh kenaikan UKT ya yang cukup signifikan. Maka dari itu beberapa universitas itu membuat sebuah kebijakan katanya akan ada yang namanya part-time job ya atau kerja paruh waktu bagi dosen bagi mahasiswa ya yang terutama mahasiswa yang biar mereka mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Nah, dengan adanya isu ini itu memunculkan pro dan kontra bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Mereka menganggap bahwa nanti kalau part-time job kita nggak bisa fokus kuliah gitu. Nah, ini yang akan saya sampaikan bahwa mungkin ya karena teman-teman mahasiswa itu belum terbiasa dengan budaya part-time job. Kenapa demikian? Karena pengalaman saya waktu kuliah di luar negeri itu kita itu justru terbiasa sebagai part-time job, mahasiswa part-time job ya. Baik itu mahasiswa lokal maupun mahasiswa internasional, baik itu S1 maupun sampai ke ranah bahkan sampai ke ranah ini ya, ke ranah postdoc ya di atasnya mereka yang sudah lulus S3 itu mereka melakukan yang namanya part-time job ya. Tetapi semua itu atas dasar izin dari profesornya gitu. Nah, sayangnya budaya untuk part-time job itu di Indonesia sepertinya masih asing bagi sebagian besar mahasiswa. Nah, oleh karena itu, dengan munculnya kebijakan adanya part-time job yang akan diterapkan oleh beberapa universitas itu, mahasiswa menganggap bahwa mahasiswa mungkin menganggap ini bukan merupakan solusi untuk mengurangi biaya UKT. Ya memang benar sih, tetapi kalau kita mengambil sisi positifnya, sebenarnya adik-adik saya sampaikan bahwa kehidupan sebenarnya setelah tantangan yang paling menantang itu adalah setelah saudara itu lulus kuliah gitu. Jadi bukan karena kuliah Anda akan mendapatkan tantangan-tantangan, contohnya misalnya diberi tugas oleh dosen, kemudian dikasih harus mengerjakan skripsi, melakukan penelitian. Itu bukan. Itu hanya untuk membentuk jati diri saudara sebenarnya. Tetapi kehidupan yang sebenarnya itu adalah tantangan terberatnya adalah mampukah saudara ketika saudara sudah lulus itu bisa mengaplikasikan skill-skill yang Anda miliki, yang Anda kembangkan selama masih Anda kuliah, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dari awal Anda sudah menganggap bahwa part-time job itu adalah sesuatu yang tidak berguna, maka segala sesuatu apapun itu di mata saudara akan tetap negatif, gitu. Padahal kalau part-time job itu, apalagi kalau itu sudah diberikan kebijakan ya oleh kampusnya, karena di kampus saya juga di luar negeri itu juga atas kebijakan kampusnya gitu. Jadi saya ceritakan sedikit bahwa kita bisa part-time job itu di luar negeri itu ya karena atas dasar izin profesornya. Nah, mereka profesor itu sudah tahu bahwa mahasiswa ini bukan karena butuh uang, tetapi misalnya karena risetnya sudah tidak terlalu ini, artinya dia sudah bisa membagi waktu antara riset dan part-time job. Dan enaknya part-time job di luar negeri itu kita dibayar per hari dan bayarnya itu per jam. Jadi kalau kita mau kerja minimal 5 jam, ya nanti setelah kita kerja setelah 5 jam itu kita langsung akan mendapatkan bayaran langsung ditransfer gitu. Tapi kita harus mendapatkan izin ya, namanya working permit ya, izin untuk bekerja gitu. Nah, di Indonesia, apakah kebijakan part-time job itu seperti yang diterapkan di luar negeri? Artinya kita mendapatkan bayaran harian dan setiap bayaran itu dihitung per jam. Jadi kita, misalnya mereka memiliki kebijakan minimal kita bekerja 5 jam. Udah, setelah selesai 5 jam itu kita pulang langsung dapat bayaran. Nah, kalau semacam itu, ya oke, tentunya akan menjadi nilai tambah manfaat bagi mahasiswa. Tetapi kalau part-time jobnya yang dimaksud itu adalah kita harus bekerja secara full,
dalam satu hari atau bahkan beberapa job itu meminta adalah pekerja profesional yang lainnya yang akan digaji bulanan, yaitu bukan solusi berarti. Ya, itu menjadi beban mahasiswa. Makanya penting juga mahasiswa untuk menanyakan bahwa seperti apa kebijakan atau mekanismenya part-time job yang ditawarkan. Apakah part-time jobnya itu seperti misalnya kita kerja harian dan dibayar per jam, setelah itu selesai besok kita mau bekerja atau tidak itu urusan kita. Ya, kalau di luar negeri itu setiap jam siang kita harus lapor ke bos mau kerja besok apa enggak gitu, ke yang pemberi pekerja gitu. Kalau kita tidak lapor berarti kita dianggap besoknya tidak akan bekerja. Tetapi kalau kita lapor dan menyampaikan bahwa besok mau bekerja atau tidak, yaitu mereka akan mencarikan, kalau kita melapornya tidak bekerja berarti mereka akan mencarikan pengganti. Kalau kita lapor mau bekerja berarti mereka tidak akan mencari pengganti kita. Begitu mekanismenya kalau yang di luar negeri. Nah, semacam itu. Jadi adik-adik penting ya untuk bertanyakan lagi ke kampusnya kalau mereka menerapkan kebijakan part-time job, apakah part-time jobnya itu harus seperti pekerja profesional yang masuk dari jam 8 pulang jam 4 sore atau jam 5. Karena itu kalau semacam itu tentunya adik-adik harus bisa ini ya, membagi waktu betul-betul. Jangan sampai ini ketar-ketir dengan kuliahnya. Karena saya khawatir bahwa ketika nanti adik-adik itu sudah mendapatkan bayaran, justru enjoy dengan bayaran tersebut dan lupa dengan kuliahnya. Semacam itu. Atau menanyakan bahwa part-time jobnya itu apakah dibayar per jam dan minimal kita bekerja itu berapa jam. Dan setelah kita selesai kerja langsung dibayar atau bagaimana. Gitu, itu penting. Ya, tetapi saya mendukung penuh ya. Artinya saya juga belum tahu sistemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, tapi saya mengapresiasi bagi kampus-kampus yang menyediakan part-time job ya. Karena kalau di luar negeri itu part-time jobnya macam-macam. Kita bisa membantu profesor ya, dan nanti profesor kita yang akan bayarin kita, atau kita bisa part-time job yang dekat-dekat kampus ya. Entah itu kita menjadi tukang cuci di warung ya, menjaga restoran, macam-macam lah. Part-time jobnya yang disediakan. Nah, tergantung dari si penyedia pekerja, lapangan pekerjaan itu, apakah mereka sudah bekerja sama dengan kampus sehingga kita tidak repot-repot lagi nih untuk mencari job-job ya, untuk untuk menghabiskan waktu kita ya, atau meluangkan waktu kita itu selain sebagai mahasiswa di kampus. Jadi kita bisa menerapkan atau bisa kita mengikuti part-time job. Jadi pesan saya ke teman-teman mahasiswa, tanyakan dulu apakah part-time jobnya itu mekanismenya seperti apa. Apakah seperti pekerja profesional yang datang jam 8, masuk jam 8, pulang jam 4 sore, atau dibayarnya per jam. Jadi setelah kita selesai minimal berapa jam yang ditetapkan, kita langsung mendapatkan bayaran. Dan juga harus dipastikan Bapak adik-adik ya, bayarannya itu per jamnya berapa. Jangan sampai Anda dibebani banyak pekerjaan tapi bayarannya sedikit, tapi disesuaikan dengan skill ya, gitu. Kita teman-teman mahasiswa luar negeri itu macam-macam. Ada yang bekerja di Shopee, ada yang bekerja sebagai pelayan, ada yang bekerja di restoran-restoran ya sebagai cuci, ada yang sebagai koki, macam-macam gitu ya. Mereka menyediakan itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik mahasiswa. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.